Keke. Selamat ya. Ya. Halo, Terima kasih semuanya. gimana perasaannya akhirnya mau menangkan dan mempertahankan Indonesia Ya, jadi juara? perasaannya pasti rasanya bersyukur banget. Yang tadinya beban banget buat aku karena kan sebelumnya Sabrina adalah grand championnya tahun 2021. Jadi menurut saya itu sebuah beban karena harus mempertahankan ya kan, biar nggak malu-maluin Indonesia gitu nanti di tingkat internasional. Dan ternyata puji Tuhan hasilnya memuaskan, saya bisa kembali memenangkan Karaoke World Championship ini. Rasanya bangga, terharu, apalagi menjelang kemerdekaan saya bisa menghadiahkan hadiah kecil ini untuk Indonesia. Sabrina gimana? Akhirnya teman seperjuangan bisa mempertahankan. Kalau Sabrina sebenarnya udah membayangkan ini akan terjadi sebenarnya. Jadi memang kita udah dari awal ketika melihat pemenangnya adalah Kak Keke, dari awal penampilan dia di The Rock Hard Rock Cafe saat itu, Bina sudah membayangkan kalau dia akan menjadi juaranya. Dan benar saat kita persiapan untuk setiap roundnya, Kak Keke melakukan semua yang dia bisa, berlatihan dengan maksimal, of course juga dengan baju yang sangat proper, dan itu menjadi hal yang sangat beda sekali dengan negara-negara lainnya. Dan hasil maksimal yang Kak Keke lakukan membawakan hasil yang maksimal pula. Amin. Keke, kalau boleh tahu ini kan dalam rilis yang dari kedutaan itu kan ada menyisihkan 29 peserta dari 17 negara ya kalau nggak salah ya. Ada Amerika, ada Inggris, ada Meksiko gitu ya. Itu mereka seperti apa sih kok bisa mengalahkan mereka itu? Kira-kira penampilan mereka seperti apa? Bisa gambaran nggak lawan-lawannya gitu loh? Kalau mereka pastinya bagus-bagus banget, apalagi USA, karena mereka emang terlahir sudah dengan suara seperti itu ya, bagusnya ya. Terus habis itu Meksiko, dia memang menonjolkan budayanya mereka. Jadi masing-masing peserta itu punya keunikannya gitu. Jadi mereka memang persiapannya tuh sangat matang. Jadi benar-benar kayak sulit sekali gitu loh membayangkan untuk bisa mengalahkan mereka gitu. Tapi ya ternyata Tuhan, Tuhan sudah mengatur semuanya, Indonesia tetap menang. Jadi artinya kualitas para vokalis-vokalis Indonesia sebenarnya nggak kalah ya? Wah, Indonesia jujurnya saya lebih takut waktu lomba di Hard Rock. Oh, yang lawan Indonesianya ya? Waktu lawan Indonesia itu semua peserta bagus banget. Dan itu pressure lebih tinggi daripada waktu yang di internasional. Tapi waktu di internasional juga pressure-nya tinggi, lebih nervous lagi karena ini membawa nama Indonesia gitu. Kalau boleh tahu penilaiannya itu komprehensif ya? Artinya tidak hanya dari kualitas suara, tapi ada penampilan, ada pakaian dan segala macam gitu. Mungkin bisa diceritakan apa itu yang menjadi keunggulan? Yang menjadi keunggulan Keke dari ketimbang yang lain? Kalau poin-poinnya mungkin persiapan, mungkin yang pertama dilihat sama juri adalah appearance-nya ya. Jadi memang dari ronde 1 sampai ke 4 itu semua sudah saya persiapan kostumnya yang sangat-sangat proper gitu. Jadi setiap kostum itu ada maknanya gitu. Seperti yang saya bawa di grand final kemarin itu, saya bawa rancangan dari desain dari Monica Weber. Saya berasal dari Bali, jadi kain yang saya gunakan itu adalah kain songket khas Bali. Terus habis itu dibuatnya setengah kayak kebaya gitu, jadi kayak represent Indonesia banget gitu. Tapi itu termasuk dalam penilaian ya berarti? Ya, menurut saya termasuk dalam penilaian. All package. Iya, oke, jadi komprehensif ya. Yang paling penting sih suara nomor 1 ya. Betul. Baru habis itu yang lain-lainnya. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau tanya sama Mas Andi, apa sih yang terjadi di sana gitu? Terus Mas Andi di sana ngasih motivasi apa ke Keke sehingga dia bisa juara? Ya, saya pikir memang ada beberapa hal fungsi sebagai manajer tim dalam support teman-teman kita, artis kita ya. Karena mereka bertanding itu kan bukan cuma secara teknis, tapi juga psikologis, ya. Jadi itu yang kita juga harus memberikan pandangan mereka, mendukung mereka, tetap menjaga mental mereka ya, supaya semua kondisinya
menyenangkan, tidak rush gitu ya, tidak tergesa-gesa. Mereka juga tetap harus sesuai dengan waktu yang diberikan oleh On time. oleh panitia dan seterusnya. Namun yang dan setiap kali dalam pertandingan, karena ini ada 4 tahun dari mulai berlangsung dari hari Selasa, kemudian hari Kamis, kemudian hari Sabtu, jadi memang selalu selesai pertandingan ada evaluasi, ya, ada evaluasi dan memang dengan evaluasi itu bisa lebih menenangkan mereka dan juga lebih bisa mereview di round 1 ini apa sih challenge dan bagaimana untuk di round yang berikutnya. Kira-kira seperti itu. Dan beban ini sebenarnya bukan cuma sama Keke saja, karena Sabrina juga harus tampil dalam setiap round. Iya. Karena di situ kan dinilai karena Sabrina yang membuka, ya. Jadi saya terus terang bebannya juga dua, ya, membawa Grand Champion yang tahun lalu, dan itu pasti akan selalu dilihat dan selalu menjadi benchmark gitu kan, mulai dari round 1 ke round 2 dan apalagi waktu di round 4. Di round 4 Sabrina menyanyi sebelum pengumuman seperti itu, dan terus terang itu jadi beban sekali bagi saya karena saya merasa aduh, kalau ini sudah tahun lalu Indonesia sudah juara Grand Champion, masa sih tahun ini masih ada lagi dikasih kesempatan. Tapi memang dengan angka yang Keke sampaikan, nanti bisa teman-teman bisa lihat di website dari Karaoke World Championship itu, Keke memang di round 4 itu menang telak seperti itu, menang mutlak yang mereka tidak bisa bantah. Dan itu menjadi pertanyaan saya sebenarnya sama panitia. Gitu kan biasanya kan ya biasa kayak Miss Universe tahun ini masa tahunnya dikasih lagi gitu kan, karena kan mereka ini perebutan piala dunia gitu loh. Jadi saya pikir mungkin mereka akan siap ke kalau angkanya sama aja, menurut saya mereka mungkin akan terpikir untuk memberikan kesempatan ini kepada orang lain gitu loh. Tapi ternyata angkanya mutlak, memang telak gitu loh. Jadi mereka nggak bisa mendinai dan ya harus mengakui gitu dan memberikan suaranya kepada KP. Itu yang terus terang membanggakan saya, dan memang penampilan baik Sabrina maupun Keke itu dari awal itu jelas disampaikan juga sama country partner yang lain dari Meksiko, dari USA. Dari USA itu mereka itu berdiamnya di Las Vegas, ya. Jadi kita bisa bayangkan itu kan kota entertainment dunia gitu loh. Yang mewakili mereka itu adalah orang-orang artis yang sudah sangat berpengalaman di dalam dunia pertunjukan seperti itu, dan mereka harus mengakui talenta kita itu bukan cuma talent saja, tapi memang bakatnya susah untuk dikalahkan atau ditandingi oleh mereka. Cuma saya tetap berharap bahwa pasti dalam setiap kegiatan ada hal pembelajaran yang bisa diambil oleh oleh Keke, oleh Sabrina, supaya mereka tetap bisa improve ke arah depannya. Mereka akan bisa lebih profesional dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan sebagai seorang artis. Kira-kira Satu pertanyaan yang belum ketahuan adalah jurinya. Jurinya dari mana aja? Jurinya dari berbagai negara, jadi ada beberapa yang memang dia juri offline yang ada langsung di tempat venue lomba itu, dan setengahnya lagi adalah juri dari seluruh dunia gitu, online gitu. Secara online ya? Iya. Juri, ada beberapa juri. Ada di link ininya Karaoke World Championship untuk juri-jurinya. Jadi jurinya itu adalah artis-artis dari negara-negara Skandinavia, karena mereka yang bisa hadir pada saat itu. Jadi secara online mereka hadir pada acara itu ada 6 juri, musisi, kemudian artis dari Swedia, songwriter dari Norway dan dari Finland juga, ya. Nah, tapi untuk menambah nilai fairnya, karena jangan sampai mungkin kelihatannya ini kok negara, karena kan yang bertanding artis-artis dari sana juga kan, jadi ditambah juga, jadi dari juri dari seluruh dunia yang lihat nilainya, nilai dari yang langsung mereka lihat gitu. Itu ada dari Meksiko, dari Panama, dari Singapura gitu, untuk menyimbangi. Jadi bagi saya itu juga sudah hal yang sangat cukup fair seperti itu, tidak bergantung kepada juri-juri dari negara-negara tertentu. Kalau boleh tahu lagu apa yang dibawakan waktu itu? Kemarin waktu di Grand Final saya bawain lagu Bridge Over Troubled Water. Dengeran nggak? Bridge Over Troubled Water.
Untuk ngerjain ngegarap framework itu ada kesulitan apa sih untuk ngarahin suara biar dapat di semua frekuensi dari high-nya, dari mid-nya biar sesuai itu. Ada trik-trik khusus nggak dari satu sendiri? Prepare-nya berapa bulan sebelumnya? Oh, jadi prepare-nya setelah diumumkan jadi juara 1 waktu kemarin lomba di Hard Rock, langsung persiapan, jadi langsung cepet cari lagunya. Kira-kira karena ini lomba juga kita harus pinter ngatur strateginya kan, jadi kita ronde 1 sampai 4 itu harus benar-benar pilih lagu yang tepat gitu. Karena banyak peserta yang kemarin itu bagus-bagus banget, tapi mereka salah pilih lagu di ronde-ronde selanjutnya gitu loh. Jadi keuntungan saya adalah mengatur strategi itu. Jadi kalau persiapannya pasti olahraga kayak gitu untuk menjaga stamina, habis itu vocalizing setiap hari. At least 20 menit untuk vocalizing. Ada pantangan-pantangan makan minum nggak? Selama lomba ini kebetulan kemarin 2 minggu sebelum berangkat itu aku sakit hampir sebulan, jadi batuk pilek gitu, nggak sembuh-sembuh. Jadi ya nggak makan gorengan kayak gitu-gitu, nggak makan pedas-pedas atau dingin-dingin, semuanya anget-anget. Bener-bener dijaga banget kondisi tenggorokannya. Nah, tadi menarik tuh yang 20 menit latihan setiap hari tuh selama 20 menit apa aja sih pemanasannya, kedalamannya, pendinginannya, Kalau apa yang dibuka sih? vocalizing yang normal aja kayak lip roll kayak gitu-gitu. Apa? Humming kayak gitu-gitu. Habis itu nyanyi notasi-notasi gitu. Terus nyobain nyanyi lagunya gitu. Tapi yang nggak diforsir gitu nyanyinya, jadi kayak misalnya di nada tinggi udah langsung harusnya dia pakai chest voice, aku langsung ganti ke head voice biar untuk menghemat tenaga kesehatan tenggorokannya gitu. Apalagi di sana cuaca cukup kering ya, Iya, untuk di kita ya. situ. Jadi sangat membuat trouble sekali untuk pita suara. Iya. Gitu. Jadi Soalnya di sana cuacanya itu dingin tapi mataharinya panas dan kering. kan biasanya Indonesia humid kan, lembab. Kalau di situ tuh kering, jadi tenggorokan tuh gampang kering gitu. Pemilihan lagu siapa yang milih? Pemilihan lagu saya dibantu oleh Olimpik dan suami saya Julius. Jadi berdasarkan diskusi. Lagunya apa aja tadi yang ada yang kamu pilih supaya bisa Ya, jadi di ronde 1 aku pilih lagu Never Enough. Never Enough ini memang lagu yang sudah sering saya bawakan. Jadi saya mau bawain lagu yang kalau saya nyanyi itu nggak ada beban gitu di ronde pertama. Terus habis itu sebenarnya di ronde kedua itu last minute saya pilih lagunya karena pas pendaftaran terakhir, registrasi terakhir baru tahu kalau ada 4 ronde. Sebelumnya saya taunya itu cuma ada 3 ronde, jadi cuma siapin 3 lagu. Akhirnya saya pilih lagu yang bener-bener yang saya hafal gitu, lagu Listen di ronde kedua. Terus di ronde ketiga saya pilih lagu yang berbeda. Jadi kan di ronde 1 dan 2 itu udah lagunya mellow ballad gitu kan. Di ronde ketiga saya pilih lagu Don't You Worry About a Thing. Jadi di situ sih ada sedikit nari-nari biar keluar dari zona nyaman gitu. Biar kasih surprise dikit buat juri-jurinya. Terus habis itu di terakhir di grand final baru saya bawain lagu yang benar-benar bisa menunjukkan teknik vokal saya, yaitu Bridge Over Troubled Water itu. Saya lihat kamu kan diterima sama Pak Dubes nonton ya kalau Iya. ada di bench kerja, ada di bangku penonton gitu kan. Iya. Apa kata Pak Dubes tentang prestasi Anda? Pastinya Pak Lubis bangga banget. Jadi waktu kita habis perform langsung disalamin, habis itu bilang kamu bagus sekali, saya bangga sama kamu. Terus akhirnya kita diajak makan. Ya, makan malam gitu ya. Makan malam sama Pak Dubes. Dikasih sanggup nggak sama Pak Dubes? Ayo. Out of the record kayaknya itu ya. Ayo. Support yang terpenting bagi tim ini adalah motivasi. Ya, aduh mantap. Saya pikir itu adalah hal yang paling penting ya, karena pertama-tama saya juga tidak menyangka bahwa Pak Dubes sendiri akan hadir. Iya, Iya. betul. Saya menghubungi Pak Dubes melalui Instagram kedutaan dan ternyata disambut dengan baik. Pas waktu kami di sana, Pak Dubes sebenarnya sudah sangat sibuk, tapi beliau mau meluangkan waktu. Nah, yang juga memang sangat surprise adalah sebenarnya Pak Dubes kan melihat tim USA. Nah, waktu Pak Dubes lihat tim USA, Pak Dubes sudah bilang, wah ini saingan berat Saingan banget gitu ya, karena memang kan yang seperti yang saya bilang, yang dari USA itu datangnya dari Las Vegas, itu tidak mudah. Mereka sudah
memang tempatnya orang perform di sana seperti itu. Dia sempat lihat kereta waktu itu di babak kedua ya, Babak pertama. babak pertama ya, Never Enough ya. Iya. Nah, tapi sekali lagi, jadi waktu kita sampaikan waktu itu beliau juara, Keke juara, wah Sangat happy dan langsung besoknya telepon. sebenarnya kami diminta untuk kembali ke Oslo pada sebelum kami berangkat, mau ketemu dengan Mas Ibu. Ya, tapi karena waktu yang sudah tidak mencukupi lagi, dan suruh berangkat sore, harus ke Oslo lagi, jadi akhirnya kita tidak sempat bertemu lagi dengan Pertanyaan terakhir dari saya, Keke, itu rencana ke depan apa nih setelah dengan juara ini? Pasti sudah merenda-renda kan, pengen bikin album, pengen bikin apa dan segala macam, mungkin sudah kebayang apa kira-kira yang akan Keke lakukan? Sebenarnya aku udah ada lagu yang pengen aku rilis. Jadi memang mungkin Tuhan itu sudah mengatur semuanya. Jadi memang lagu ini sudah dibuat dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum rilis, menunggu momen yang tepat. Jadi mungkin Tuhan memang kasih momen yang tepat ini untuk single aku rilis nanti. Jadi ada bikin album ya, single ya? Cita-citanya pasti pengen bikin album. Oke, tapi ini ada bocoran bahwa akan ada satu organisasi yang ingin mempertemukan Anda dengan Presiden. Moga-moga bisa tercapai. Amin. Oke, bocoran. Terima kasih, Keke. Mungkin yang lain. dari festival ini sendiri